Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Neneng dalam acara Jelajah Pengabdi Lingkungan. Jelajah Pengabdi Lingkungan adalah sebuah acara yang menampilkan berbagai kegiatan para pengabdi lingkungan yang tergabung dalam Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur. Pemirsa, inilah Jelajah Pengabdi Lingkungan. Green Spirit dari Jawa Timur untuk Indonesia bersih, hijau, dan biru. Pemirsa, Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur tepat tanggal 25 Oktober 2013 memasuki usia yang ketiga. Menandai hari ulang tahunnya, para pengabdi lingkungan memperingati dengan sederhana. Peringatan 3 tahun Kapal Jawa Timur di Kampung Pancar Mata Air, Desa Cowe, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dihadiri pembina dan Ketua Kapal Jawa Timur. Bagaimana kegiatannya? Inilah laporan selengkapnya. Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur, sebuah gerakan yang dilakukan oleh para pengabdi lingkungan di Jawa Timur, kini telah berkiprah selama 3 tahun. Telah banyak yang dilakukan oleh Kapal Jawa Timur selama ini, dengan program-programnya yang nyata, yakni memberdayakan para pengabdi lingkungan, mewadahi kiprah mereka menjadi gerakan massal di seluruh pelosok di wilayah Jawa Timur. Gerakan yang memperoleh dukungan dari Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo ini terus melangkah ke penjuru pelosok daerah dengan berbagai inovasi gerakan, mulai dari para guru dan pelajar pengabdi lingkungan, serta memfasilitasi para dai dan daiyah pengabdi lingkungan Kapal Jawa Timur. Para perempuan juga dikoordinir menjadi sebuah kekuatan perempuan pengabdi lingkungan yang mampu berada di depan dalam program lingkungan Kapal Jawa Timur. Tidak ketinggalan, para petani juga dilibatkan untuk menjadi petani ramah lingkungan dengan memproduksi padi dan jagung ramah lingkungan. Demikian pula dengan para pengabdi lingkungan lainnya, termasuk para penjaga wilayah pesisir dan para penjaga sumber mata air, dikukuhkan menjadi bagian penting gerakan Kapal Jawa Timur Green Spirit untuk Indonesia bersih, hijau, dan biru. Salah satu lokasi pengabdian penjaga sumber mata air Kapal Jawa Timur adalah di Kampung Pancar Mata Air di Desa Cowe, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Adalah seorang Sugiarto, sang pengabdi lingkungan yang gigih melestarikan sumber mata air di Desa Cowe ini. Di tempat ini, kendati musim kemarau, sumber mata airnya tak pernah kering karena memang naungan pohon di atasnya sangat bagus dan terpelihara dengan baik. Untuk itu tidak salah kiranya para pengabdi lingkungan yang tergabung dalam Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur mengadakan tasakuran pada hari ulang tahunnya ketiga tahun 2013 ini. Berbagai kegiatan dilakukan di Kampung Pancar Mata Air di Desa Cowe, Kecamatan Purwodadi ini. Antara lain, penghijauan yang dilakukan para pengurus Kapal Jawa Timur dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Keikutsertaan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya ini dimaksudkan sebagai langkah mengembangkan pemahaman tentang cara pengelolaan lingkungan yang benar dan tepat guna di Desa Cowe, karena selama ini para mahasiswa hanya mempelajari melalui teori. Setelah itu, para mahasiswa diharapkan dapat menerapkan di beberapa desa binaan Universitas Hang Tuah Surabaya. Kesan saya yang pertama adalah begitu indahnya nuansa alam yang ada di Pancar Air Desa Cowe ini, Kabupaten Pasuruan, yang di lembah yang dikelilingi oleh 4 gunung, Gunung Meliwis, Arjuna, Baung, dan Semeru. Jadi bagaimana
bapak-bapak dan ibu di sini di bawah koordinator kapal Jatim dapat mengelola dan mengabdi untuk memperbaiki lingkungan yang dapat kami nikmati. Terus terang kami pertama kali gabung di kapal ini, tapi benar-benar sangat takjub dan merasa mendapatkan spirit baru untuk ikut bergabung dengan kapal, dan seterusnya semoga kami bisa mengikuti jejak teman-teman di kapal untuk bisa mengabdi kepada lingkungan yang lebih baik dan green spirit. Penghijauan dilaksanakan di lahan miring di sekitar sumber mata air. Nusantaraku kaya raya, memiliki budaya sejuta warna, bikin ku bangga akan eloknya. Lihatlah Jawa Timurku benar-benar maju, Jawa Timurku ku cinta padamu, dari ujung barat sampai ujung timur. Lihatlah langkah-langkah cerdas, semua untuk negeri. Pada kesempatan ini juga dilepas oleh Ketua Kapal Jawa Timur Suparto Wijjoyo kegiatan arung jeram di bagian hulu Sungai Welang di sekitar Kampung Pancar Mata Air. Diharapkan selain melakukan arung jeram, para peserta juga belajar tentang konservasi lingkungan di Kampung Pancar Mata Air ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kehutanan Kabupaten Pasuruan, Yeti Purmaningsih mengatakan, pemerintah memang tidak bisa sendirian melakukan upaya konservasi di wilayah Pasuruan, tetapi selalu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya para pengabdi lingkungan seperti Kapal Jawa Timur ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada penggiat lingkungan ya secara swadaya melalui LSM Kapal Jatim yang ada di Cowek ini telah melakukan Kampung Pancar Mata Air, yang mana salah satu fungsinya adalah untuk menyelamatkan sumber-sumber mata air yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu semua juga merupakan program dari Dinas Perkebunan Kehutanan Kabupaten Pasuruan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita itu punya geografis mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, yang mana pemerintah sangat perhatian sekali terhadap kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kami memang tidak bisa bergerak sendiri, pemerintah itu, tanpa adanya dukungan dari stakeholder yang lain maupun masyarakat secara luas. Jadi melalui badan-badan usaha, ya, usaha swasta maupun para pemangku hutan, kita bersama-sama untuk bisa melestarikan lingkungan, utamanya adalah mata air. 3 tahun Kapal Jatim, kalau ditinjau dari sisi gerakannya sangat luar biasa, dan dilihat dari pencetakan atau pembentukan penyadaran lingkungan luar biasa. Untuk itu perlu ditingkatkan dalam bentuk demplot-demplot di mana orang bisa melihat langsung karya nyata itu dan bisa belajar langsung. Kalau gerakannya sudah, pengkaderannya sudah, berarti tinggal pada demplot-demplotnya. Nah, ini sudah mulai dilaksanakan oleh Kapal Jawa Timur. Termasuk dalam hal ini Kampung Pancar Mata Air dalam perkembangannya saat ini sudah mencapai pada posisi pendidikan. Jadi edukasi lingkungan. Dalam hal ini konservasi sumber mata air. Saya melihat perkembangannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pengabdian terhadap lingkungan, misalnya terkait dengan penemuan pancar mata air, terus terkait tentang pengelolaan sampah, sehingga peran dari Kapal Jawa Timur ini sungguh
besar dan bermanfaat dalam rangka memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari lingkungan di masyarakat. Harapan kami Kapal Jawa Timur, kegiatan ini terus dilanjutkan, kegiatan ini terus dipupuk agar daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh oleh para pengabdi lingkungan ini juga bisa merasakan. Kebetulan kami juga merasa ada kebanggaan tersendiri sebagai warga Jawa Timur yang tergabung dalam kapal. Kami memiliki seorang gubernur yang sangat intens memperhatikan kepentingan-kepentingan kami, sehingga kami di kapal Jawa Timur itu bisa mengeksplor diri, bisa melakukan aktivitas yang semakin maksimal dalam hal konservasi lingkungan. Salah satu wujud real yang kami laksanakan dan kami terus sosialisasikan kepada masyarakat adalah pupuk kapal ganik yang itu ternyata mampu untuk meningkatkan pendapatan para petani. Ya, jadi pupuk organik yang disebut kapal ganik cair atau seluri kapal ganik itu bagus untuk pertanian padi, jagung, kedelai maupun bentuk tanaman hortikultura. 3 tahun usia kapal Jawa Timur bukanlah langkah yang pendek. Karena Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur telah melakukan berbagai gerakan yang menyuarakan program pelestarian lingkungan hingga ke pelosok pedesaan di Jawa Timur. Tetapi 3 tahun bukanlah waktu yang panjang, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh kapal Jawa Timur di waktu mendatang. Semoga kapal Jawa Timur tetap tegar berlayar di tengah gelombang tinggi samudera nan luas, menuju dermaga Green Spirit dari Jawa Timur untuk Indonesia bersih, hijau dan biru. Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pengabdi lingkungan kapal Jawa Timur yang ada di tengah-tengah kota, di pinggir-pinggir desa, di kampung-kampung, dan di sawah-sawah ladang, yang di gunung-gunung, sampai di tepian lautan, yang selama ini telah memberikan energinya. Saya tidak menduga dinamika yang luar biasa, temuan-temuan, kreativitas ini menjadi dorongan besar kapal Jawa Timur untuk selalu bersama-sama. Saya terima kasih sekali, dan itulah refleksi kita 3 tahun bersama-sama ini ternyata masih banyak menyisahkan, dan panggilan ke depan menjadi proyeksi bahwa kapal Jawa Timur harus semakin punya makna bagi pengembangan Jawa Timur bersama dengan pemerintah provinsinya. Terima kasih kepada seluruh pengabdi lingkungan di Jawa Timur. Kapal Jawa Timur untuk Indonesia bersih, hijau, biru. Kapal Jawa Timur. Pemirsa, pengabdian itu bukan penghargaan, meski sangat berharga. Berkarya itu bukan meminta, tetapi memberi makna. Mendukung itu bukan memohonkan, tetapi menyediakan ruang. Siap mengabdi berarti siap tanpa nilai sekalipun, karena pengabdian adalah puncak pencapaian tanpa harga. Itulah semangat yang tertanam bagi para pengabdi lingkungan yang tergabung dalam Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur. Green Spirit dari Jawa Timur untuk Indonesia bersih, hijau, dan biru. Pemirsa, untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan Eko Kampus di Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNER bekerja sama dengan Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Kapal Jawa Timur memberikan bantuan bibit tanaman penghijauan. Pemberian bibit tersebut dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Hukum tahun 2013.
lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, terdapat sebuah pemandian kuno, yakni candi atau lebih tepatnya Petirtaan Colotundo. Petirtaan Colotundo adalah merupakan bangunan air yang dibuat sebelum zaman Majapahit, berukuran panjang 16,8 meter, lebar 13,5 meter, dan kedalaman 5,2 meter, terbuat dari batu andesit yang dipahat halus. Dua data yang sangat penting yang berhubungan dengan kepurbakalaan ini adalah angka tahun 899 Saka atau 997 Masehi yang dipahatkan di sebelah kanan dan tulisan Gempeng dipahatkan di sebelah kiri dinding belakang. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Raja Udayana yang berasal dari Bali telah menikah dengan putri dari Mataram. Dari perkawinan tersebut lahirlah Airlangga pada tahun 991 Masehi. Oleh karenanya, tahun 997 Masehi yang terpahat pada dinding merupakan pembuatan Petirtaan Colotundo yang dipersiapkan Udayana sebagai monumen cinta kasih untuk menyambut kelahiran Prabu Airlangga. Menurut cerita yang berkembang, bangunan candi ini juga menjadi tempat pemandian para petinggi kerajaan pada masa itu. Sumber lain menyebutkan bahwa candi ini adalah tempat pertapaan Prabu Airlangga. Berdasarkan penelitian, airnya merupakan salah satu yang terbaik di dunia karena kandungan mineralnya sangat tinggi. Pada hari-hari tertentu, dijadikan prosesi ritual bagi orang-orang untuk mencari keberkahan. Menurut para arkeolog, Petirtaan Colotundo juga merupakan bukti adanya teknologi pengairan Jawa kuna, termasuk penguasaan pengetahuan atas pipa-pipa air yang luar biasa. Setelah melalui petirtaan ini, airnya bukan hanya dimanfaatkan untuk ritual keagamaan, tetapi juga dialirkan menuju ke sawah masyarakat. Hal ini jelas merupakan bentuk irigasi pada masa Airlangga yang sangat menyatu dengan lingkungan alam sekitar. Manusia sangat menghormati lingkungan meski harus membangun proyek irigasi, dan alam pun memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Harmonisasi kehidupan tampak pada situs Petirtaan Colotundo ini. Semangat Prabu Airlangga yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan itulah yang menjadi semangat gerakan penyelamatan lingkungan dari Universitas Airlangga Surabaya. Salah satu di antaranya adalah dukungan dari perguruan tinggi ini untuk gerakan ramah lingkungan Eko Kampus. Program Eko Kampus di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini sebagai sarana untuk mendorong warga kampus dalam melestarikan lingkungan kampus maupun lingkungan sekitarnya agar bersih, indah, nyaman, dan menyehatkan. Kegiatannya diharapkan dapat merangsang individu kampus, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa untuk berperan aktif dalam menciptakan kampus yang berbudaya lingkungan. Oleh karenanya, pada rangkaian peringatan Hari Pendidikan Hukum tahun 2013 ini, Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNAIR bekerja sama dengan Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan Jawa Timur menyerahkan bantuan bibit tanaman penghijauan kepada pihak fakultas guna menunjang kegiatan Eko Kampus. Ya, dalam rangka peringatan pendidikan tinggi hukum kan yang ke-62 tahun ini merupakan bagian penting yang telah diambil peran oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai poros perubahan dan pengembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, apalagi juga dengan peran internasionalnya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Peran alumni yang sangat besar, kami mengucapkan juga terima kasih. Dan juga kampus ini selalu menyongsong tentang Eko Kampus, pengembangan penghijauan dan lain sebagainya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga juga telah menyebarkan bibit-bibit pohon ini yang bekerja sama juga dengan para pengabdi lingkungan, dan itu bagian penting di mana ada fakultas hukum tapi yang cinta lingkungan. Terima kasih. Penyerahan bibit dilakukan
Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Dr. Akmal Budianto kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Unair Kusriani. Ini adalah sumbangan nyata dari alumni bahwa kita sebetulnya sudah mendeklarasikan sebagai ekokampus, sehingga bibit pohon ini akan dibagikan secara langsung nanti ke masyarakat sekitar untuk ditanam di rumahnya masing-masing, sehingga penghijauan itu tidak hanya di kampus, tapi di masyarakat sekitar kampus. Acara lain yang cukup meriah dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Hukum tahun 2013 adalah gerak jalan sehat melalui beberapa jalan di sekitar kampus. Namun sebelum kegiatan gerak jalan, para peserta diharuskan mengikuti senam aerobik di halaman kampus Fakultas Hukum yang dipimpin oleh seorang instruktur senam. Pemberangkatan gerak jalan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Zaidun. Gerak jalan yang diikuti alumni Fakultas Hukum UNER ini melalui beberapa ruas jalan di sekitar kampus, meliputi Jalan Dharma Wangsa, Kertajaya, Menur, Karangmenjangan, dan Jalan Airlangga, kemudian finish di halaman kampus. Menurut Dekan Fakultas Hukum Unair Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Zaidun, kegiatan ini sangat penting bagi fakultas untuk memperoleh masukan dari para alumni guna membangun fakultas hukum yang mengarah ke level internasional. Jadi acara ini sebenarnya pertama adalah reuni bagi para alumni, yang kedua adalah dalam rangka untuk memperoleh masukan, input dari para alumni dan stakeholder yang lain untuk pengembangan fakultas. Dan dalam tahapan yang sekarang, Fakultas Hukum Nasional sudah menuju ke arah taraf internasionalisasi program kita, sehingga upaya-upaya untuk membenahi Fakultas Hukum untuk mengarah ke level internasional menjadi harapan kita semua. Dan sudah kita mulai rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Tahun 2014 akan dimulai program-program itu. Antara lain program itu adalah kita membuka program master untuk bidang hukum yang bertaraf internasional dengan mengundang beberapa mahasiswa dari luar negeri dan juga bagi mahasiswa dari Indonesia. Pengembangannya dalam beberapa tahapan yang sangat inti bagi Fakultas Hukum Airlangga untuk melakukan upaya peningkatan kualitas akademik yang lebih bertaraf internasional itu. Hari ini adalah rangkaian dari peringatan pendidikan hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Ya. Rutin setiap tahun kita menyelenggarakan kegiatan itu, antara lain dari sisi kegiatan yang bersifat akademis itu biasanya kita menggelar acara seperti seminar, tahun dialog hukum, pokoknya yang sifatnya akademis yang nanti menghasilkan konsep-konsep pemikiran-pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Yang kedua itu acara yang sifatnya kebersamaan. Biasanya kita kemas dalam acara Sambang Kampus seperti pagi hari ini. Sambang Kampus ini isinya ya senam bersama, jalan sehat, kemudian ada hiburan, tapi juga disisipi dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial dari alumni. Seperti sekarang ini kita lihat donor darah. Ini disediakan oleh alumni sendiri dengan yang kebetulan aktif di tempat lain, di Rotary misalnya. Kemudian semua alumni setelah kegiatan itu yang memenuhi syarat ya silakan donor. Berikutnya juga nanti ada kegiatan penyerahan penghargaan, ya kenang-kenangan begitu kepada beberapa guru besar, dosen-dosen kita dulu yang sudah purna. Kemudian mantan-mantan dekan juga, walaupun ini sementara baru terbatas, tapi nanti ke depan kita akan ini. Jadi yang baru kegiatan pada pagi hari ini ada pemberian tali asih seperti itu. Kemudian yang istimewa lagi tahun ini ada seorang alumni Fakultas Hukum UNER
yang dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Airlangga karena konsistensinya, ya, komitmennya membangun pengembangan iptek hukum nuklir di Indonesia, yaitu Pak Triyono Wibowo yang beliau bekerja di Kementerian Luar Negeri, sekarang posisinya sebagai Dubes RI di PBB. Jadi saya beranjak dari satu pemikiran, yaitu yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, bahwa salah satu tugas dari universitas, dari kaum terdidik universitas adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya bahwa universitas harus bisa memberikan solusi, menawarkan solusi, mencari suatu pemecahan terhadap problem-problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Problem yang real, yang nyata ada di masyarakat. Nah, apa yang kita hadapi sekarang ini adalah problem yang dua hal, yang berkaitan dengan masalah ketersediaan energi dan ketercukupan pangan. Dan salah satu yang menjadi opsi mereka adalah menggunakan iptek nuklir, yaitu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Asia, negara-negara Asia, Cina, Jepang, Pakistan, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa yang lain sudah memanfaatkan iptek ini. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Padahal kita menghadapi persoalan yang sama. Dan alhamdulillah Universitas Airlangga memberikan respon yang positif. Ada gagasan dari rektor untuk kemudian menjajaki kemungkinan membentuk sebuah pusat kajian studi nuklir di Universitas Airlangga. Apabila hal ini bisa diwujudkan, maka Universitas Airlangga akan merupakan universitas lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang melakukan hal ini. Pemirsa, demikian rangkaian acara Jelajah Pengabdi Lingkungan edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan pengabdian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Saya Neneng Sri Mulyanian mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Green Spirit dari Jawa Timur untuk Indonesia bersih, hijau, dan biru. Jawa Timurku benar-benar maju, Jawa Timurku cinta padamu, dari ujung barat sampai ujung timur.